Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian Kagari yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam sebuah hadis, dalam kitab hadis Musnad Imam Ahmad ibn Hanbal dan juga kitab hadis Sunan Ibn Majah, Rasulullah SAW bersabda bahwasanya banyak di antara mereka yang berpuasa, tetapi mereka tidak mendapatkan apapun kecuali rasa lapar dan rasa haus. Nah, mungkin di sini kita bertanya, bukankah rasa lapar dan rasa haus tersebut merupakan konsekuensi dari definisi berpuasa, di mana kita menahan diri dari makan, minum, dan melakukan hubungan suami istri dari mulai terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Tentu kita akan merasa lapar dan haus. Dan sekarang ini kita mengetahui manfaat atau benefit dari rasa lapar dan haus akibat menahan diri dari makan minum atau berpuasa tersebut. Manfaat bagi tubuh kita. Tubuh kita menjadi lebih sehat karena kita mengistirahatkan sejenak organ-organ tubuh kita yang sepanjang tahun senantiasa atau selalu mencerna makanan minuman yang kita makan dan minum tanpa hentinya. Kita istirahatkan sejenak. Ada manfaatnya bagi kesehatan kita. Dan juga secara moral, banyak yang telah membahas dan membuktikan bahwasannya berpuasa tersebut menahan diri dari rasa lapar dan haus yang menjadikan kita lapar dan haus tersebut meningkatkan rasa empati kita terhadap saudara-saudari kita yang mungkin kurang beruntung secara ekonomi atau secara finansial. Meningkatkan rasa solidaritas kita. Bukankah itu keuntungan dari berpuasa? Dari menahan rasa lapar dan haus tersebut. Ada manfaatnya. Memang benar ada manfaatnya dari menahan rasa lapar dan haus tersebut. Manfaat terhadap fisik kita secara moral juga. Tapi dari hadis tersebut, kita mungkin bertanya, apakah ada hal lain yang diinginkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari kita berpuasa ini? Apakah tujuan kita untuk berpuasa? Nah, untuk itu kita harus kembali kepada ayat Al-Quran, di mana Allah SWT menjelaskan atau bersabda mengenai puasa ini. Allah SWT bersabda bahwasannya tujuan untuk berpuasa adalah la'alakum tattaqun. Jadi tujuan utama dari berpuasa adalah untuk menggapai takwa, untuk menggapai keadaan takwa. Karena takwa itu merupakan suatu keadaan diri kita, keadaan spiritual kita, takwa. Dan takwa pun akan memberikan manfaat bagi kita di luar dari manfaat fisik ataupun moral yang kita sebutkan tadi. Jadi ada manfaat di luar fisik atau metafisik ya, dari takwa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian Kagiri yang mati Allah, pada kesempatan ini insya Allah kita akan membahas apa arti takwa tersebut. Takwa secara bahasa atau secara linguistik berarti to ward off atau to protect, ya, untuk melindungi diri kita. Itu artinya secara bahasa. Nah, Imam Ibn Ashur menyatakan bahwa takwa itu, mungkin ini yang sering kita dengar pada saat kita belajar dahulu di sekolah menengah pertama ataupun sekolah menengah atas, ya, bahwasanya takwa adalah melaksanakan perintah Allah, baik yang lahir maupun yang batin, dengan tulus. Dan juga menjauhi dari larangan Allah, baik yang lahir maupun yang batin, dengan tulus, sincerely. Ya, itu definisi dari takwa. Dan takwa itu seperti kita sebutkan tadi merupakan suatu keadaan spiritual kita. Dan insya Allah
Pada kesempatan ini, Irfan akan mengutip beberapa keuntungan atau benefit dari takwa dari buku yang ditulis oleh Imam Zaid Shakir dan juga Syekh Hamzah Yusuf dari Zaytuna College di Amerika Serikat. Ya. Di sini disebutkan bahwasannya benefits of takwa. Jadi manfaat dari takwa tersebut. Di sini banyak ya ayat-ayatnya dalam Al-Quran. Insya Allah Ivan akan mengutip beberapa saja. Yang pertama dari ayat di surat An-Naml, surat Talak ya. Ya, kita ambil yang surat Talak saja ya. Di sini surat Talak ayat 2 bahwasanya Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Wa man yattaqillah yaj'al lahu makhraja." Ya, di sini. Kemudian dilanjutkan, "Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Yang artinya barang siapa yang bertakwa, maka Allah akan memberikannya selalu jalan keluar dari apapun. Dan jalan keluar tersebut di luar apa yang dia bayangkan. Itu dari surat At-Talaq ayat 2 ya, surat ke-65. Benefit atau manfaat dari takwa. Kemudian dari surat An-Nahl surat ke-16 ayat ke-128. Di sini Allah SWT memberikan bahwasannya kalau tadi manfaatnya adalah jalan keluar ya dari kesulitan. Yang kedua di sini dari surat ini, dari ayat ini Allah SWT menyatakan kebersamaan dengan Allah, divine presence, benefit bagi kita. Jadi orang yang bertakwa selalu diberikan rasa bersama atau ma'iyah dari bersama Allah ya. Di sini ayatnya innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun ya. Jadi sesungguhnya Allah bersama. Di sini kebersamaan Allah. Orang yang bertakwa itu selalu bersama Allah. Bayangkan, kita selalu di sini kalau ada orang yang menyebutkan I got your back, tentunya kita akan appreciate. Kalau kita ada post di misalnya Facebook atau Instagram, kemudian ada shout out dari orang-orang, apalagi orang tersebut orang terkenal, kita tentu appreciate hal tersebut. I got your back atau I'm with whoever, right? Sering kita lihat disebut. Di sini bayangkan Allah Subhanahu wa taala yang I'm with you. Ya, innallaha ma'alladzina taqaw. Ya. Allah bersama orang yang bertakwa. Itu benefit yang kedua. Kemudian benefit yang lainnya, mungkin yang ini. Tujuan goodly end of life. Jadi kita sering menyatakan semoga sesiapa husnul khotimah, good ending. Ya. Nah, di sini Allah dalam surat Shad ayat ke-49, wa inna lil muttaqin la husna ma'ab. Dan untuk orang yang bertakwa, muttaqin, akhir yang baik. Jadi kita tidak hanya mendoakan seorang untuk husnul khotimah. Allah pun menjanjikan kepada kita husnul khotimah dengan bertakwa tersebut. Dan mungkin ini yang terakhir dari benefit bertakwa tersebut adalah jannah tersebut, surga. Dalam surat Maryam, surat ke-19 ayat ke-63, Allah Subhanahu wa taala bersabda, "Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina." Ya. That is the garden. And we give it to whoever our servant. Ibadina. Allah SWT memanggil orang yang bertakwa, ibadina. My, or our servant. Betul-betul rasa personalnya. Man kana taqiyya. Ya, jadi ayatnya secara full. Tilkal jannatul lati nurisu min ibadina man kana taqiyya. Ya. Inilah surga yang kami berikan kepada hamba-hambaku. Hamba-hamba kami. Ibadina dalam hal ini. Allah menggunakan kata ibadina ya.
yang bertakwa. Jadi tadi ya, dari 4 yang Ivan pilih dari beberapa ayat di sini, pertama, jalan keluar di dunia. Kita sering merasa kesulitan. Tahunya kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Di luar yang kita bayangkan. Pertama. Yang kedua, kebersamaan dengan Allah. Allah berjanji, I'm with you. Yang ketiga, akhir yang baik di hidup kita di dunia ini. Yang keempat, jannah. Tentunya kita ingin menggapai surga. 4 benefit yang Ivan ambil tadi dari bertakwa. Ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian keagamaan Allah, minggu lalu kita menyebutkan bahwasanya kunci untuk meraih takwa ini adalah taubah. Ya, kunci untuk meraih tujuan berpuasa ini adalah taubah. Ya. Kuncinya sebelum kita bisa berjalan menuju takwa, menggapai takwa, apa kuncinya? Taubah. Bertobat. Ya. Tobat, menyesali dengan sepenuh-penuhnya apa yang kesalahan yang telah kita lakukan. Dan kita merasa benci terhadap kesalahan tersebut. Ya. Aktivitas tersebut kita sangat benci, sehingga kita berjanji dengan penuh komitmen dan kita tidak akan kembali lagi melakukan hal tersebut. Nah, itulah taubatan nasuha, sincere taubah, ya, sincere repentance, taubatan nasuha. Jadi kita bertobat dalam hati kita, membenci apa yang telah diperbuat tersebut, aktivitas yang diperbuat tersebut, dan kemudian kita berjanji dengan komitmen yang sepenuhnya untuk tidak kembali lagi. Itulah taubatan nasuha, itu kuncinya untuk membuka. Kemudian kita berjalan, berlari menuju takwa. Dalam hal ini dengan sarananya, yaitu berpuasa. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah, dalam hal ini para ulama menyebutkan, ya, yang telah kita bahas minggu lalu, sekedar merefresh bahwasanya dalam berpuasa itu jadinya tidak hanya menahan diri dan lapar saja, menahan diri dari lapar dan haus saja, maaf, ya, tetapi misalnya dari mata kita, ya, karena mata merupakan yang paling cepat mempengaruhi hati kita, ya. Kadang-kadang kita melihat sesuatu mungkin tidak terlalu memperhatikan, tapi kita lihat, kemudian kita sholat, pikiran kita terbayang hal yang kita lihat tadi. Sholat menjadi tidak khusyuk. Mata kita penting untuk kita jaga, ya. Lidah kita, ya. Ulama menyebutkan bahwasanya dalam berpuasa itu atau dalam bertakwa itu yang harus dijaga itu ada 8. Yang pertama hati, kemudian hal lain yang menuju hati, yaitu mata, lidah, ya, mata, lidah, kemudian telinga, jangan dengar gosip, jangan dengar gibah, namimah, ya, yang keempat, maaf ya, jadi hati kita, kemudian hal lain yang menuju ke hati ada 7, ya, mata kita, telinga kita, lidah kita, tangan kita, kaki kita, genital kita, atau alat kelamin kita, ya, semua ada 7, tambah 1 hati jadi 8. Kita harus jaga 8 tersebut di dalam berpuasa, ya, yang telah kita bahas minggu lalu. Insya Allah kita refresh lagi apa yang telah kita pelajari minggu lalu. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak pengajian KGRI yang dirahmati Allah. Kajian kita pada kesempatan kali ini, semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita atau memberikan kepada kita taufik untuk menjadi orang-orang yang takwa, dan juga menunjukkan kepada kita jalan dan juga keinginan agar kita menjadi orang yang takwa. Dan semoga komunitas kita ini digabungkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam rasa cinta kepada Allah dan juga kepada Rasulullah SAW.
Dan semoga di antara kita, di antara komunitas kita ini, Allah menjadikan mereka yang beramal ma'ruf dan nahi mungkar dengan atau dari rasa cinta dan dari keinginan untuk saudara-saudara kita untuk mendekatkan diri kepada Allah. Bukan beramal ma'ruf nahi mungkar berdasarkan kemarahan di dalam dari hati kita terhadap mereka. Aku qouli hadza wastaghfiruh innahu huwa ghafurur rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.